Saya ada soalan. Jujur nih, jujur. Cerita Ibn Tumat disebut dalam Syiarul A'lam Nubala. Disebut dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Disebut dalam Tarikh Dimash oleh Ibn Qalansi. Disebut dalam Tarikh Al-Mahdi. Ustaz baca ke tidak ni? So, saya jujur ni, jujur nak tahu. Ustaz baca ke tidak ni? Sebahagian yang saya baca ni ada. Saya nak tanya Ustaz baca salah satu. Baca Ustaz sama pernah sebut. Saya nak tanya jujur ni Ustaz. Sebab Ustaz cakap menampakkan Ustaz tak faham. Ustaz baca ke tidak salah satu di antara buku-buku ini keseluruhan bab Ibn Tumat start sampai habis, sama ada Al-Bidayah wa Nihayah ataupun Syiarul A'lam Nubala ataupun Tarikh Dimash ataupun Akhbar Mahdi. Baca atau tidak? Okey, kalau saya tak baca, apa kena? Saya tak nak tahu, jujur ni, jujur. Tak nak jawab kata tak nak jawab. Tahu baca ke tidak? Okey, katalah saya tidak baca. Saya tak nak tahu baca. Okey, saya jawab saya tak baca. Okey. Tapi fakta yang saya ada adakah salah? Fakta tu salah. Saya tak boleh argue dengan orang yang tak baca. Kerana ini fakta. Saya tak boleh argue dengan orang yang tak baca. Ini fakta daripada sumber yang lain. Saya tak boleh argue dengan orang yang tak tahu keseluruhan story. Okey, itu saya dah dapat jawapan berkaitan dengan itu. Soalan seterusnya. Itu hak Ustaz Salman untuk menyimpulkan. Macam mana saya nak argue dengan orang yang tak baca langsung? Dia ambil quotation saja. Dia tak tahu ada beberapa peperangan, ada 9 peperangan yang disebut dalam Akhbar Mahdi. Tak tahu macam mana saya nak argue? Tidak berkaitan dengan isu adakah fikrah dia itu ekstrim atau tidak. Kan peperangan macam mana boleh tahu ekstrim atau tidak kalau tak baca buku dia? Akidah Mursyidah kan buku dia. Akidah Mursyidah tidak ada akidah yang ekstrim. Bukan buku sejarah, maksud saya sejarah perjalanan dia lah. Kita sama-sama jangan jadi sejarah kan banyak versi. Tadi Ustaz Salman tanya tentang adakah pemikiran beliau ekstrim. Saya sudah jawab. Politik ini sesi saya lah. Saya dah dapat jawapan. Ustaz Angku tak baca. It's okay. Tak apa. Ustaz Salman pun banyak tak baca. Tak apa, sabar. Tak baca tak apa. Dan kalau baca seterusnya, tidak faham. Seterusnya. Untuk mengkafir, untuk menuduh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan orang. Apakah Ustaz Engku ataupun Kiai tahu garis panduan takfir di sisi Muhammad bin Abdul Wahab? Garis panduan yang dimaksudkan adalah yang digunakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam mengkafirkan orang. Ya syirik itu. Syirik yang dianggap satu patah perkataan. Apa? Garis panduan Muhammad bin Abdul Wahab dalam mengkafirkan orang. Tahu atau tidak? Ya. Dhawabit Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah salah satunya menuduh, salah satunya saya lupa, saya tidak baca semua, saya baca cuma lupa. Di antaranya kalau pertanyaan dari saya Ustaz, maksudnya di antaranya adalah menuduh bahwa orang yang istighosah itu beribadah kepada selain Allah. Apakah Kiai membaca uzur-uzur yang Muhammad bin Abdul Wahab telah letakkan sebelum dia kafirkan orang? Baca atau tidak? Uzur yang dia letak, dia takkan kafirkan orang selagi sebelum sampai hujah. Dia takkan kafirkan orang di atas kejahilan. Dia tak kafirkan ramai orang yang pergi sembah kubur Abdul Qadir Al-Jilani di atas kejahilan. Baca atau tidak ni? Baca uzur. Baca. Tapi kami tak setuju kerana dia masih mengkafirkan. Itu hanya dia kata bukan uzur. Masalah tak setuju. Berbeza dengan kami tidak mengkafirkan. Bukan masalah tak setuju. Kamu datang menyesatkan orang tanpa kamu tahu asal usul mazhab dia pun. Tahu, kami tahu kalau dia menguzurkan. Kalau katanya dakwahnya belum sampai, hujah belum terdiri. Ada 4 kriteria Muhammad bin Abdul Wahab dalam takfir. Saya pasti kedua-dua kamu tak baca dan tak tahu pun. Baca. Jadi cuma yang kami tak setuju. ulama-ulama tidak setuju tidak berarti tidak baca. Seterusnya, soalan seterusnya. Mana buku dalam kitab Muhammad bin Abdul Wahab yang cerita pasal jihad? Jihad ada di ulama Wahabi Ustaz, yang lain. Muhammad bin Abdul Wahab tulis Kashfus Syubhat, dinakalkan dari kitab. Kashfus Syubhat itu dipenuhi saya tak tanya mengkafirkan. Untuk menuduh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan orang. Apakah Ustaz Engku ataupun Kiai tahu garis panduan takfir di sisi Muhammad bin Abdul Wahab? Garis panduan yang dimaksudkan adalah yang digunakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam mengkafirkan orang. Ya syirik itu. Syirik yang dianggap satu patah perkataan. Apa? Garis panduan Muhammad bin Abdul Wahab dalam mengkafirkan orang. Tahu atau tidak? Ya. Dhawabit Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah salah satunya menuduh, salah satunya saya lupa, saya tidak baca semua, saya baca cuma lupa. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan channel ini, bersua kembali dengan media ini. Mudah-mudahan dengan mendukung channel ini, media ini menjadi sebab ya kita mendapatkan pahala jariah. Dan ingat,
bukan dosa jariah. Karena sejatinya kalau tidak sesuatu yang uzur dan sangat dibutuhkan sekali, maka channel ini tidak akan mengupload ya berbentuk aurat, ya tonjolan-tonjolan tubuh, joget-joget, bermusik ria dan lain sebagainya. Ya, itu banyak sekali poin-poinnya. Tidak demikian. Yang saya takutkan hal-hal yang seperti itu apabila kita upload justru akan ya menjadi dosa jariah bagi kita, ya. Yang pembuat ataupun yang mengupload, bahkan yang menonton juga ngikut di situ. Ya, berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Baik teman-teman sekalian, kali ini saya ingin menunjukkan suatu video yang Masya Allah kembali bagus sekali video ini. Saya ambil dari YouTube-nya Sahabat Madinah, ya, Sahabat Madinah. Maksud saya menampilkan video ini begini. Di satu sisi sebenarnya saya merasa lucu, ada juga tersenyum, dan di satu sisi ya lucu juga, gimana ya. Tapi di sisi lain ada sedih juga, ya, sedih, kelucuan dan kesedihan yang luar biasa. Bagaimana lucu dan sedihnya itu? Coba kita saksikan videonya terlebih dahulu ya. Saya ada soalan. Jujur nih, jujur. Cerita Ibnu Tumat disebut dalam Syiarul A'lamin Nubala. Disebut dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Disebut dalam Tarikh Dimash oleh Ibn Qalansi. Disebut dalam Tarikh Al-Mahdi. Ustaz baca ke tidak ni? Okey. So, saya jujur ni, jujur nak tahu. Ustaz baca ke tidak ni? Sebahagian yang saya baca ini ada. Saya nak tanya Ustaz baca ke salah satu. Baca Ustaz sama pernah sebut. Saya nak tanya jujur ni Ustaz. Sebab Ustaz cakap menampakkan Ustaz tak faham. Ustaz baca ke tidak salah satu di antara buku-buku ini keseluruhan bab Ibnu Tumat start sampai habis, sama ada Al-Bidayah wa Nihayah ataupun Syiarul A'lamin Nubala ataupun Tarikh Dimash ataupun Akhbar Mahdi. Baca atau tidak? Okey, kalau saya tak baca, apa kena? Saya tak nak tahu, jujur ni, jujur. Tak nak jawab kata tak nak jawab. Baca ke tidak? Okey, katalah saya tidak baca. Saya tak nak tahu baca. Okey, saya jawab saya tak baca. Okey. Tapi fakta yang saya ada adakah salah? Fakta tu salah. Saya tak boleh argue dengan orang yang tak baca. Kerana ini fakta tak, saya tak boleh argue dengan orang yang tak baca. Ini fakta daripada sumber yang lain. Saya tak boleh argue dengan orang yang tak tahu keseluruhan story. Okey, itu saya dah dapat jawapan berkaitan dengan itu. Soalan seterusnya, itu hak Ustaz Salman lah untuk menyimpulkan. Macam mana saya nak argue dengan orang yang tak baca langsung? Dia ambil quotation saja. Dia tak tahu ada beberapa peperangan, ada 9 peperangan yang disebut dalam Akhbar Mahdi. Tak tahu macam mana saya nak argue? Tidak berkaitan pun dengan isu adakah fikrah dia itu ekstrim atau tidak. Kan peperangan macam mana politik. Boleh tahu ekstrim atau tidak kalau tak baca buku dia? Jadi dengan menonton hal-hal yang seperti ini sebenarnya ada kelucuan dan kesedihan, bahkan berbaur menjadi satu, ya. Coba kita lanjutkan terlebih dahulu video ini hingga ke depan. Di akhirnya nanti saya ingin sedikitlah mengambil nasihat, mungkin terlebih kepada diri saya pribadi, ya, lebih dahulu, baru mungkin kemudian untuk teman-teman sekalian dimanapun Anda berada. Coba Pak, kita saksikan dulu videonya sampai akhir. Akidah Mursyidah kan buku dia. Akidah Mursyidah tidak ada akidah yang ekstrim. Bukan buku sejarah, maksud saya sejarah perjalanan dia lah. Kita sama-sama jangan jadi sejarah kan banyak versi. Jadi Ustaz Salman tanya tentang adakah pemikiran beliau ekstrim. Saya sudah jawab. Politik ini sesi saya lah. Saya dah dapat jawapan. Ustaz Angku tak baca. It's okay. Tak apa. Ustaz Salman pun banyak tak baca. Tak apa, sabar. Tak baca tak apa. Dan kalau baca seterusnya, tidak faham. Seterusnya. Untuk mengkafir, untuk menuduh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan orang. Apakah Ustaz Angku ataupun Kiai tahu garis panduan takfir di sisi Muhammad bin Abdul Wahab? Garis panduan yang dimaksudkan adalah yang digunakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam mengkafirkan orang. Ya syirik itu. Syirik yang dianggap satu patah perkataan. Apa? Garis panduan Muhammad bin Abdul Wahab dalam mengkafirkan orang. Tahu atau tidak? Ya. Dhawabit Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah salah satunya menuduh, salah satunya saya lupa, saya tidak baca semua. Saya baca cuman lupa. Di antaranya kalau pertanyaan dari saya Ustaz, maksudnya di antaranya adalah menuduh bahwa orang yang istighosah itu beribadah kepada selain Allah. Apakah Kiai membaca uzur-uzur yang Muhammad bin Abdul Wahab telah letakkan sebelum dia kafirkan orang? Baca atau tidak? Uzur yang dia letak, dia takkan kafirkan orang selagi sebelum sampai hujah. Dia takkan kafirkan orang di atas kejahilan. Dia tak kafirkan ramai orang yang pergi sembah kubur Abdul Qadir Al-Jalani di atas kejahilan. Baca atau tidak ni? Baca.
Tapi kami tak setuju kerana dia masih mengkafirkan. Itu hanya dia kata bukan masalah tak setuju. Berbeza dengan kami tidak mengkafirkan. Bukan masalah tak setuju. Kamu datang menyesatkan orang tanpa kamu tahu asal-usul mazhab dia pun. Tahu, kami tahu kalau dia menguzurkan. Kalau katanya dakwahnya belum sampai, hujah belum terdiri. Ada 4 kriteria Muhammad bin Abdul Wahab dalam takfir. Saya pasti kedua-dua kamu tak baca dan tak tahu pun. Baca. Jadi cuma kami tak setuju. ulama-ulama tidak setuju tidak berarti tidak baca. Seterusnya, soalan seterusnya. Mana buku dalam kitab Muhammad bin Abdul Wahab yang cerita pasal jihad? Jihad ada di ulama Wahabi, Ustaz. Yang lain. Muhammad bin Abdul Wahab tulis Kashfu Syubhat, dinakalkan daripada kitab. Kashfu Syubhat itu dipenuhi saya tak tanya mengkafirkan. Untuk menuduh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan orang. Apakah Ustaz engku ataupun Kiai tahu garis panduan takfir di sisi Muhammad bin Abdul Wahab? Garis panduan yang dimaksudkan adalah yang digunakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam mengkafirkan orang. Ya syirik itu. Syirik yang dianggap satu patah perkataan. Apa? Garis panduan Muhammad bin Abdul Wahab dalam mengkafirkan orang. Tahu atau tidak? Ya. Dhawabit Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah salah satunya menuduh. Salah satunya saya lupa, saya tidak baca semua. Saya baca cuman lupa. 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 Ya, teman-teman sekalian. Ya, inilah ya. Kalau saya lebih setuju jangan dinamakan debat ya. Jangan dinamakan debat. Ya, katakanlah tabayun ataupun diskusi. Kalau debat itu ataupun debat kusir, ya. Ini sesuatu yang ya bisa dikatakan justru memicu pada akhirnya. Mungkin yang menang merasa jumawa, merasa ujub, ya merasa ini itu dan lain sebagainya, dan yang kalah ya akan merasa benci. Kalau yang tidak bisa menerima akan merasa benci, akan merasa ingin balas dendam. Ya, suatu saat akan dibuat kembali yang debat-debat serupa. Akan dibuat kembali, akan digelar kembali debat-debat yang mungkin di situ dia ingin membalas sakit hatinya. Ya. Jadi kalau saya pribadi, teman-teman sekalian, saya ingin lebih dikatakan tabayun ataupun diskusi. Ya. Diskusi. Ya. Jadi sebelumnya diwanti-wanti terlebih dahulu bagi siapa yang merasa kalah ataupun menang. Yang menang jangan merasa ujub, jangan merasa bangga, gitu kan? Sebaliknya yang kalah, yang merasa tersudut, bahkan emosi, dendam di situ, jangan mempunyai sifat-sifat yang seperti itu. Jangan dendam, jangan hasad, jangan dengki, jangan balas dendam, ya, jangan sakit hati. Terima apa adanya. Kalau kalah terima apa adanya, ya. Bahkan berterima kasih di situ. Terima kasih ya Pak gini atas ilmu dan nasihatnya. Ini yang dibutuhkan dari seorang muslim, ya, dari seorang muslim dan muslimah. Kita saling berterima kasih, ya kan? Saling berlegowo, berlapang dada. Ya, kalau ada teman-teman kita ataupun siapapun itu yang menasihati kita, cocok nggak cocok nasihat itu dengan kita, maka kita katakan terima kasih ya akhi, Anda telah memberikan nasihat kepada saya. Jadi tergantung nasihat itu cocok dengan diri Anda amalkan. Nggak cocok ya Anda buang. Anda tetap melakukan amalan-amalan ataupun ya perilaku Anda yang sebelumnya gitu. Jadi intinya saling berterima kasih. Ya, itu tandanya ataupun wujud daripada ukhuwah di antara kaum muslimin. Ya. Saling hormat menghormati. Mungkin itu dulu apa yang saya bagikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah untuk diri saya pribadi terlebih dahulu, baru kemudian mungkin untuk teman-teman sekalian dimanapun Anda berada. Wallahu a'lam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.